Kali ini kita akan membahas surah An-Nazi'at. Ada juga yang menamainya surah Wan-Nazi'at, seperti ada juga yang menamainya surah At-Tammah, karena kata At-Tammah ada di sini. Mari kita lihat ayat-ayatnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-Nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. 5 ayat ini berbicara dan menyipati hal-hal yang tidak dijelaskan di sini. Kita ambil kata wan-nazi'at, para pencabut-pencabut. Apakah kita mengerti siapa yang pencabut itu? Tidak dijelaskan siapa pencabut itu. Allah hanya berfirman, demi pencabut-pencabut yang mencabut dari dalam. Gharqa itu artinya sesuatu yang sangat dalam. Itu sebabnya orang yang tenggelam dinamai ghariq. Tenggelam itu karena dia berada. Nah, wan-nazi'at, pencabut-pencabut yang mencabut dari mana? Dari kedalaman, seakan-akan dari akar-akarnya. Wan-nazi'ati gharqa. Baru wan-nashitati nashta. Kata an-nashitat diperselisihkan oleh ulama maknanya. Ada yang berkata terambil dari kata nashita. Kalau saya menurunkan timba ke sumur, waktu saya mengangkat itu namanya nasyita. Jadi mengangkat dengan lemah lembut. Kita kan kalau angkat timba itu supaya tidak tumpah airnya kan, tidak mencabut begini. Nah, jadi wan-nasyitati nashta itu seakan-akan bertolak belakang dengan wan-nazi'ati naz'a. Baru was-sabihati sabha. Sabaha kita tahu subhanallah, ya kan? Ada kata subhana, sabbihasma. Sabaha itu berarti asalnya menjauh. Orang yang berenang dinamai sabih, yasbah, menjauh dari posisinya. Ini berarti ada sesuatu yang ditunjuk oleh as-sabihat ini yang menjauh, kejauhannya itu bisa dengan perlahan, ada orang berenang dengan perlahan, bisa dengan cepat. Itu as-sabihat. Fas-sabiqati sabqa. Musabaqah apa artinya? Berlomba. Musabaqah tidak. As-sabiqat, orang yang berlomba atau sesuatu yang berlomba sehingga mendahului yang lain. Fal mudabbirati amra, lalu atau maka mudabbir itu berarti pengatur urusan. Nah, karena tidak dijelaskannya di sini siapa yang dimaksud dengan pencabut dengan keras atau dengan lemah lembut, timbullah perbedaan pendapat ulama menyangkut ayat ini. Pada umumnya berpendapat bahwa kelima ayat ini itu menguraikan tentang sifat atau pekerjaan malaikat-malaikat. Nah, wan-nazi'ati naz'a, malaikat-malaikat yang mencabut roh dengan keras. Siapa itu yang dicabut rohnya dengan keras? Siapa sih yang ingin terus mempertahankan hidupnya di dunia ini? Manusia. Tetapi Nabi ada bersabda begini, Iza ahabballahu liqa'al abd, iza ahabbal abdu liqa'al Allah, ahabballahu liqa'ah. Kalau manusia itu senang bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun senang bertemu dengan dia. Aisyah, siapa sih yang senang mati wahai Nabi? Nabi menjawab, tidak, bukan itu maksud saya. Seseorang sebelum meninggal dunia dinampakkan kepadanya tempatnya, apa di neraka atau di sorga. Yang nampak padanya sorga, dia senang bertemu, dia rela melepaskan jiwanya.
dia tidak tahan-tahan. Tapi kalau dia lihat tempatnya di neraka, dia bakal tahan-tahan. Nah, maka siapa yang dicabut dengan keras ini? Pastilah orang kafir. Wanazi'ati. Jadi naza'a itu mencabut dengan keras karena biasanya terlalu kuat bertahan. Itu sebabnya juga biasanya orang yang berkuasa itu kan mempertahankan kekuasaannya. Kita baca itu ayat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kamu cabut kekuasaan dari. Karena apa? Karena dia mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini sang kafir mempertahankan nyawanya. Itu di dalam ayat yang lain, walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu bisa lihat waktu orang kafir itu dicabut nyawanya, itu malaikat-malaikat menendang belakangnya, menampar wajahnya, akhriju anfusakum, keluarkan kau punya jiwa. Karena dia bertahan. Nah, inilah yang dimaksud wanazi'ati gharqa. Itu kalau kita artikan malaikatnya. Kita bisa artikan yang lain. Ada orang dulu pejuang-pejuang memanah. Orang yang memanah itu menarik enggak tali panahnya dan anak panahnya? Nah, ini kalau begitu demi para pejuang yang menarik anak panahnya dari busurnya sehingga ini. Itu bisa juga. Oke. Wanasyitati nashta, kita bisa katakan lawan dari an-nazi'. Itu orang mukmin itu keluar jiwanya dengan tenang. Fa amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatun na'im. Tenang, ada keharuman yang dia rasakan, ada dia lihat sorga, sehingga malaikat dengan perlahan-lahan mencabut nyawanya. Ada lagi, kalau kita bicara tentang kematian, ada lagi yang menyatakan begini. Dua ayat pertama ini itu berbicara tentang cara kematian yang dihadapi manusia. Ada, kalau dicabut dengan keras, itu mati mendadak. Ya, cek, tercabut. Kalau dicabut perlahan-lahan, matinya perlahan-lahan, tenang. Kita biasa lihat orang mati mendadak, itu malaikat yang yanzak dengan cepat. Ini yang satu matinya perlahan-lahan tersenyum seperti orang mengantuk perlahan-lahan tidur, ya kan? Itu pendapat yang lain. Wasabihati sabha. Bisa kita artikan malaikat-malaikat. Ada yang berkata begini, itu orang-orang mukmin yang dilukiskan oleh an-nasyitati nashta ini, itu malaikat mencabut perlahan-lahan, baru dia istirahat lagi. Baru dia cabut lagi, istirahat lagi, dia cabut lagi. Persis seperti orang yang berenang ini. Berenang, ini lagi, itu lagi, itu. Nah, yang lain, yang tidak menafsirkan malaikat, dia katakan begini. Perahu. As-sabihat itu perahu-perahu yang, ya kan perahu itu bagaikan berenang kan. Kapal-kapal, demi kapal-kapal yang berjalan, berlayar dengan ininya. Kalau an-nasyitat, yang lain mengartikannya, unta-unta yang menonjolkan lehernya pada saat dia berlari kencang. Itu. Okay. Fasabiqati sabqa, ini kalau kita artikan malaikat, bisa bermacam-macam artinya. Kalau dalam konteks kematian, dia katakan begini, itu malaikat bersegera, bagaikan berlomba. Berlomba kemana? Mengantar roh mukmin pergi menuju ke kediamannya di alam barzah yang penuh dengan ketenangan. Dia juga berlomba mengantar orang kafir menuju ke kediamannya pada pendahuluan neraka. Itu satu. Bisa juga as-sabiqati sabqa, itu malaikat-malaikat berlomba-lomba melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dan perintah-perintah Allah. Itu oke. Fal mudabbirati amra. Maka yang mengatur para pengatur urusan. Hampir sepakat ulama menyatakan bahwa fal mudabbirati amra ini adalah malaikat. Tidak ada penafsiran lain kecuali malaikat. Oke. Mari kita lihat sekarang fal mudabbirati amra ini.
malaikat-malaikat itu mengatur urusan. Allah menugaskan dia melaksanakan sesuatu. Malaikat-malaikat itu adalah salah satu, kalau istilah ini tepat, kaki tangan Tuhan, junudullah. Ada malaikat yang bertugas mencabut roh. Ada malaikat yang bertugas mengantar wahyu. Ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki. Nah, fal mudabbirati amra. Mari kita lihat lebih jauh. Kita ingin batasi ini bahasan kita pada arti wan nazi'at, malaikat pencabut roh. Kita bertanya, yang mencabut roh itu satu atau banyak? Kalau kita lihat wan nazi'at, banyak kan? Malaikat maut itu satu atau banyak? Nah, satu. Satu. Pimpinannya satu. Itulah yang kita namakan Israel. Yatawaffakum malakul maut. Kamu diwafatkan oleh malaikat. Malaikat itu jamak atau tunggal? Dalam bahasa Indonesia dia tunggal. Tetapi dalam bahasa Arab itu jamak. Ulama itu tunggal atau jamak? Jamak. Dalam bahasa Indonesia, Pak, itu ulama satu. Enggak, malaikat itu banyak. Tunggalnya malak. Malak itu terambil dari kata alakah. Alakah itu berarti mengutus. Ya. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yauma idzin wajifah, absaruha khasyah. Sebelum kita lanjut, kita katakan wan nazi'ati gharqa, Allah bersumpah demi, ya kan? Malaikat-malaikat yang mencabut roh. Ada istilah jawabul qasam. Itu Tuhan berkata demi Allah. Kalau saya berkata demi Allah, apa yang indah, yang Anda ingin kuatkan, yang Anda ingin beritakan dengan berkata demi Allah? Saya berkata demi Allah, besok saya datang ke tempat Anda, ya kan? Jadi besok saya datang, itu yang ingin dikuatkan. Ketika Allah berfirman demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, apa yang terjadi ya Allah? Jawabannya di mana? Enggak disebut. Allah ingin bagaikan berkata, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, kamu pasti dibangkitkan. Demi malaikat-malaikat yang demikian ini sifat-sifatnya, kamu pasti akan terbagi dua kelompok. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu, setelah itu, kapan kamu dibangkitkan? Kapan kamu masuk surga dan neraka? Kapan mulanya itu? Maka di sini yauma tarjufur rajifah. Itu akan bermula terjadi tarjufur rajifah. Ar-rajfah itu punya banyak makna. Bisa bermakna gerakan yang begitu keras, goncangan. Bisa bermakna suara yang menggelegar. Oke. Dua-dua makna ini benar. Kalau kiamat, goncang ini bumi langit. Tarjufur rajif. Waktu goncang ada enggak suaranya? Suaranya menggelegar. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Lalu disusul, diikuti oleh sesuatu yang mengikutinya. Nah, apa maknanya ini? Nah, kita lihat lagi. Kita pernah bahas bahwa ada 2 kali peniupan sangkakala. Ya. Tarjufur rajifah, peniupan sangkakala pertama, hancur semua. Langit berantakan, bintang-bintang berhamburan, laut goncang dan mengeluarkan api dan lain-lain sebagainya. Mati semuanya. Tatba'uhar radifah. Diikuti tiupan pertama ini dengan sesuatu yang mengikutinya. Apa yang mengikutinya itu? Tiupan yang kedua. Tatba'uhar radifah. Diikuti oleh peniupan sangkakala untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi ketika itu? Qulubun yawma idzin wajifah. Banyak hati manusia ketika itu. Bahkan makhluk, bukan hanya manusia. Malaikat juga takut, jin juga takut, binatang juga takut. Qulubun yawma idzin wajifah.
Wajifah itu berarti goncang, takut, gentar. Apa yang terjadi ini? Kita mau dibawa kemana ini? Itu yang terjadi. Kegoncangan hati itu kapan? Sesudah peniupan yang kedua. Karena peniupan yang pertama langsung mati. Gak ada perasaan lagi, udah mati kok. Peniupan yang kedua, bangun, hidup lagi. Ya toh? Nah ini, qulubun yawma izin wajifah. Absaruha khasyih. Pandangannya, bisa pandangan matanya, bisa pandangan hatinya, khasyih, tunduk, lemah. Itu ada ayat yang melukiskan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Itu orang bangkit dari kuburnya, tiupan kedua ini, merunduk matanya, layu. Mereka keluar dari kuburnya seperti belalang yang banyak. Pernah lihat laron? Ah, itu lukisan terlalu kecil. Semua keluar. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Di dalam ayat lain. Matanya layu, merunduk, diliputi oleh kehinaan. Karena semua merasa berdosa. Itu. Absaruha khasyiyah. Semua. Itu, kapan itu terjadi? Nah, kita lihat tadi kan kita katakan Allah bersumpah demi ini, satu ketika akan terjadi hari pembalasan, satu ketika akan terbagi dua kelompok. Kapan itu? Pada hari yauma tarjufur radifah tatba'uhar radifah dan seterusnya. Apa lanjutannya? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ini begini nyata sudah bukti-bukti, orang-orang kafir masih mengejek. Apa mereka katakan? Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan ke asal kejadian kami? Hafirah itu, saya beri penjelasan hafirah. Hafarah itu kalau dalam bahasa Arab berarti menggali lubang. Itu asalnya. Orang yang berjalan, kita ingat dulu orang belum pakai sendal. Padang pasir. Jalan ada enggak bekas? Ada. Nah, itu bekasnya. Nah, kalau saya berjalan ke sana, marduduna kembali ke hafirah, kembali kepada jejak saya, itu berarti kembali ke asal saya. Ya, nah sekarang. Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan kepada awal tempat kami berpijak? Di mana awal mereka? Di dunia. Bagaimana dia di dunia? Hidup. Nah, apakah kami kalau sudah mati akan dikembalikan hidup lagi? Itu kata kaum musyrik. Aidza kunna 'idzaman nakhira. Apakah kalau kami sudah menjadi izam itu tulang-tulang? Nakhirah itu artinya lapuk. Kita biasa lihat kalau kita dapat tulang, kita pegang sedikit aja terus hancur, keropos, ya toh? Itu namanya nakhirah. Ada juga yang baca nakhirah. Aidza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah kalau kita sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, yang hancur, kita masih bisa dikembalikan oleh Tuhan hidup? Baru mereka mengejek, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang begitu, yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan kami. Nah, saya ingin jelaskan ini maksudnya. Itu kaum musyrik ngejek. Ya kalau memang begitu ya kami rugi. Padahal sebenarnya hatinya nggak percaya. Kalau memang kami kembali lagi, oh itu kalau begitu rugi benar kami ya. Nah, itu kan, itu sebenarnya bukan karena percaya, tapi karena mereka mengejek. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Itu adalah pengembalian yang merugikan kami. Waduh, kalau memang kami hidup lagi ya benar-benar kami rugi ya. Sebenarnya tidak. Mereka tidak percaya bahwa rugi. Walaupun pada hakikatnya mereka itu merugi.
Nah, maka Allah menjawab. Bagaimana jawaban Tuhan? Jangan duga itu sulit bagi kamu. Fa innama hiya zajratun wahidah. Zajrah itu suara yang menghentak seseorang, yang menghardik seseorang. Kamu anggap itu sulit, itu mudah buat kami. Apa mudahnya? Hanya sekali hentakan, kamu semua sudah bangun lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahira. Maka tiba-tiba mereka berada di suatu tempat, itu di padang mahsyar. As-sahira itu, saya jelaskan lagi apa kata as-sahira. As-sahira itu terambil dari kata sahar. Sahar itu artinya tidak tidur. Sahar, malam di mana seorang tidak tidur. Pesta-pesta malam, musik-musik sekarang pesta itu dinamakan sahara. Nah, as-sahira, tempat orang tidak tidur. Kenapa biasa orang tidak tidur? Ada pikiran, takut. Nah, fa'idahum bis-sahira, maka tiba-tiba mereka itu berada di suatu tempat yang sangat menakutkan mereka sehingga hilang ketenangan dari pikiran mereka. Di mana itu? Di mana itu tempat? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Fa innama hiya zajratun wahidah. Ini hanya sekali hentakan. Sekali hentakan itu maksudnya tiupan malaikat yang kedua. Tiup trompet, tiba-tiba serta-merta semua berjalan dengan cepat dari kuburnya dan berkumpul di as-sahira, di suatu tempat padang mahsyar yang menjadikan mereka itu tidak tenang dan dipenuhi ketakutan sampai digambarkan seakan-akan tidak bisa tidur. Saya kira itu. Baik, jadi saya kira kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini, bahwa ayat kita ini berbicara tentang kematian. Dan bahwa kematian bisa bermacam-macam yang dialami manusia. Dan bahwa kematian ini bukanlah akhir hidup. Keliru orang yang berkata kita hanya hidup sekali. Kita itu hidup minimal 2 kali. Bisa-bisa kita harapkan kita hidup 3 kali. Hidup di dunia, hidup di akhirat, dan yang ketiga hidup di sorga. Orang kafir berkata, ahyaitana tsnatain wa amattana tsnatain. Kamu menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Orang kafir tidak hidup lagi di sorga, tidak juga hidup di neraka. La yamutuna fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, dia tidak mati di neraka, tidak juga hidup. Jadi mereka hanya 2 kali. Kalau kita wa anna daral akhir. Nah, ini yang ingin digambarkan oleh ayat ini. Dan bahwa ada goncangan, ada kekalutan yang akan dihadapi oleh setiap orang, dan karena itu bersiap-siaplah agar tidak terlalu kalut. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita berbicara pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.